PLIB merilis draft jadwal Liga 1 2023-2024. Lalu apa saja sih yang menonjol di draft awal ini? Yuk kita intip sama-sama ya. Yang pertama, jam kick off. Ternyata tak ada satupun pertandingan yang digelar jam 20.30. Paling malam itu digelarnya jam 19 alias jam 7 malam. Kecuali di bulan puasa baru ada pertandingan jam 20.30. Dan ini sesuai ya dengan keinginan para klub. Yang kedua, ternyata Liga 1 digelar di semua hari, meskipun di beberapa pekan awal cuma ada 3 hari yang dipakai, yakni Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kesono-sononya sih ya makin banyak hari yang dipakai, dari Senin sampai Minggu ada juga pertandingan. Yang ketiga, stadion. Dalam draft ini masih banyak pertandingan yang jadwal stadionnya masih meraba-raba, seperti laga kandang Persikabo, laga kandang Arema, laga kandang Bayangkara FC, dan laga kandang RAN Nusantara FC yang masih bisa berubah, alias ada 2 opsi stadion. Sisanya dipastikan bermain di kandangnya masing-masing. Yang keempat, tak terlihat nama broadcast di situ ya. Ya, akhirnya kami pun nggak tahu nih, ini belum dicantumkan atau memang masih negosiasi nih siapa yang akan jadi broadcast musim depan. Yang kelima, ini tuh aneh bin ajaib deh. Kenapa demikian? Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah jadwal liga udah terbit 1 bulan sebelum kick off. Biasanya kan 2 minggu, bahkan kadang 1 minggu sebelum kick off jadwal baru terbit. Jadi ngerasa beda banget nih sama PSSI. Kan jadinya mikir, ini beneran PSSI yang bikin atau federasi lain? Atau PSSI-nya udah jadi transformer nih? Biasanya kan ngaret, kok cepet amat ya draftnya terbit. Terus draftnya ini tuh rapih loh, gak ada jadwal yang bentrok sama jadwal timnas. Biasanya kan pasti ada aja tuh pertandingan yang ditunda lantaran kata alasan dengan bentrok jadwal timnas lah. Tapi ini disusun sedemikian rupa loh. Yang keenam, sedikit sedih dan kurang greget sih. Meskipun dipastikan bisa dihadiri penonton, tapi sedih juga sih kalau nggak ada yang namanya tim promosi musim ini. Padahal kan yang bikin seru itu pengen tahu seberapa jauh sih tim promosi bisa berbicara di Liga 1. Tapi ya mau gimana lagi, semoga aja nggak terulang lagi ya. Lalu catatannya apa ya? Tentu saja kawal Erick Thohir, jangan sampai maju sebagai capres atau cawapres. Karena jika Eto hilang, kami nggak yakin ini akan sukses. Pasalnya pasti nih sepak bola kita bakalan balik lagi ke sifat awalnya, yakni banyak settingan dan kontroversi. Karena semua juga tahu ya, sejak Eto jadi ketum PSSI, sepak bola kita ini udah mulai balik lagi ke jalur yang benar. Juara udah pasti dapat hadiah, ada degradasi, ada promosi, ada tim yang ke ACL dan AFC, ada Piala Indonesia juga yang meskipun masih rencana ya. Intinya Eto ini ingin mengembalikan liga ke yang sebenarnya. Ya, liga yang sebenarnya yang seperti inilah. Di belahan dunia manapun liga itu seperti ini. Jadi ya kuncinya cuma satu, jangan sampai Eto hilang. Kalau Eto hilang, wassalam deh liga kita. Oke, inilah jadwal pekan pertama Liga 1 2022-2023. Ingat, ini baru draft awal loh ya, dan sewaktu-waktu bisa berubah. Sabtu 1 Juli 2023 ada 2 pertandingan, yakni Persija versus PSM pukul 15.00 di Stadion GBK. Lalu ada Bali United versus PSS Sleman pukul 19.00 di Stadion Iwayan Dipta. Minggu 2 Juli 2023 ada Dewa United versus Arema pukul 15.00 di Indomik Arena. Ada Persib Bandung versus Madura United pukul 19.00 di GBLA. Ada Persis Solo versus Persebaya pukul 19.00 di Manahan Solo. Dan ada Barito Putra kontra Persita Tangerang pukul 19.00 di Stadion Demang Lehman. Senin 3 Juli 2023 ada Rans Nusantara FC versus Persikabo pukul 15.00 di Stadion Patriot.
Lalu ada Persik Kediri versus Borneo FC pukul 15.00 di Stadion Brawijaya. Dan ada PSIS kontra Bayangkara FC pukul 19.00 di Stadion Jatidiri. Nah, yang kemarin nanya, kenapa kok Liga 1 musim depan ini wajib pakai 1 slot ASEAN sih? Emang apa bagusnya sih pemain ASEAN? Mungkin pertanyaan ini pun awalnya dipertanyakan oleh para klub yang mikir kenapa harus ASEAN? Kan lebih bagus Asia, apalagi Eropa dan Amerika. Nah, sekarang ini tuh akhirnya terjawab. Ternyata ini tuh ada urusannya dengan bisnis dan komersial, seperti yang diungkapkan Waketum PSSI Zainuddin Amali. Nah, itu juga kenapa syarat pemain asing dari kombinasi 1 diwajibkan dari Asia Tenggara, supaya masyarakat di Asia Tenggara menonton kompetisi kita. Jadi bagi yang mendapatkan hak siarnya makin bagus, karena coverage siaran itu sampai Asia Tenggara, ujar Zainuddin Amali. Jadi gini maksudnya ya, Eto mewajibkan pakai 1 slot ASEAN tujuannya adalah agar tayangan Liga 1 ini tuh ditonton oleh masyarakat negara ASEAN. Nantinya bukan cuma orang Indonesia aja yang nonton Liga 1, tapi orang ASEAN juga. Nah, ini nguntungin TV yang nyarin. Loh, kalau TV yang untung, terus PSSI dapat apa? Terus klub dapat apa? Ya dapat lah. Kalau rating TV naik, otomatis hak siar pun naik dong. Terus TV bayar ke klub pun pasti lebih gede dong. TV bayar ke PSSI pun lebih gede dong. Gitu. Disinilah otak bisnis Eto itu jalan. Dia pikirin loh sampai ke situ. Cuma kan yang jadi soal, klub-klub Indo mah pada licik. Kok licik? Ya iyalah, disuruh pakai ASEAN, yang diambil naturalisasinya aja atau keturunannya. Contohnya nih, yang diambil itu dari Filipina terus yang diambil pun kebanyakan yang naturalisasi atau keturunannya aja. Ya karena klub Indo mah nggak mau rugi, kan yang penting ASEAN. Padahal kan Eto ini maunya semua negara ASEAN itu dipakai pemainnya atau diambil pemainnya. Jadi yang nonton bisa semua negara ASEAN. Ini mantar yang ujung-ujungnya nonton cuma Filipina doang dong. Aduh. Oke, ini juga ada yang nanya nih. Ya mungkin ada juga yang berpendapat, ya apa sih kok hal seperti ini dibahas? Ya kan kita cuma ngejawab apa yang nanya gitu kan. Ya kalau suka silakan tonton, kalau nggak suka ya skip aja. Ada yang nanya, Bang, emang Teddy Cahyono di Persib ini bukan jadi direktur lagi ya? Oke, kami akan sedikit jelaskan ya. Jadi Persib ini tuh udah mulai bergerak buat ngerombak susunan direksinya. Bukan ngerombak sih, ngelengkapin aja. Tujuannya agar Persib ini bisa mencapai target dapatkan lisensi AFC di akhir tahun ini. Jadi Teddy Cahyono yang awalnya ini direktur Persib, ingat direktur lo ya, yang nguasain semuanya ya, gaji, ya soal rekrut pemain dan lain sebagainya, kini dipermudah tugasnya menjadi Chief Executive Officer alias CEO. Nah, dengan jadi CEO, Teddy ini sekarang lebih fokus ke tim aja, yang ngurusin gaji pemain, yang ngurusin transfer, yaitu aja. Tugas-tugas Teddy yang lainnya yang sebelumnya itu kini diserahkan sama yang lain, seperti direktur operasional kini diserahkan sama Iskandar Kunaifi, dan direktur komersial yang ngurusin sponsor sekarang dipegang oleh Gabriela Widdarmono. Jadi tinggal 2 posisi yang kosong di Persib, ini direktur teknik dan direktur olahraga aja. Jadi jelas ya, yang kemarin nanyain posisi Teddy Cahyono sekarang di Persib itu apa ya, tetap bos juga. Dia bos kedua Persib setelah Glenn Sugita ya, CEO loh. Namanya CEO itu di bawah atau di bawahnya dari direktur utama ya. Lalu soal asing Persib kapan nih Bang? Ada yang nanya juga nih. Ya udah kita jawab. Kan kemarin kita udah pernah bilang kalau tanggal 31 Mei ini nggak ada halangan ya tanggal 1 Juni. Tapi ternyata lebih cepat diumumin. Tiron ternyata sebelum tanggal 31 udah diumumin sama Persib. Nah, kalau kata Teddy Cahyono sih, yang terakhir, asing terakhir ini akan diumumkan sebelum FIFA Matchday antara Indonesia lawan Argentina. Jadi ya mungkin pertengahan Juni. Tapi ya kita nggak tahu yang mana yang diumumin. Apakah slot asingnya itu di bagian tengah, depan, atau justru back yang akan direktur Persib. Terus ada lagi yang nanya juga nih. Ya udah kita jawab lagi. Katanya Persib akan datangkan 3 pemain lokal lagi ya.
Nah, kalau kata Teddy Cahyono sih iya, tapi dia nggak ngejelasin nih 3 lokal ini itu siapa dan dari mana. Tapi ada kemungkinan 3 lokal ini tuh 2 diantaranya mungkin diambil dari Persib Junior atau mungkin salah satunya dari Persib Junior. Karena kalau kata Teddy Cahyono sih, Persib itu konsisten tiap musimnya promosiin tim juniornya ke tim senior ya, meskipun nggak semuanya bersinar di Persib. Selain dari Persib Junior ya, kalian tahu lah masih ada rumor Zulfiandi, dan Zul pun belum diumumkan di klub manapun. Jadi ya mungkin kalau tebakan kami ya 3 orang lokal baru ini ya mungkin adalah Zul, Gaos, dan juga Usman. Itu cuma tebakan loh ya. PSS Sleman kabarnya mengajukan tawaran pada Bayangkara FC untuk bisa memboyong Yanto Basna. Tapi kan kontrak Yanto masih tersisa di Bayangkara FC hingga 2024. Lalu apakah PSS ini akan pinjam Yanto atau menebus Yanto? Kita lihat nanti ya. Lalu ada PSSI loh ya, bukan PSS atau PSIS. PSSI kabarnya deal menunjuk ex-pelatih Jerman Joachim Löw sebagai direktur teknik PSSI yang baru. Tapi ini baru sebatas deal loh ya. Penunjukan Joachim Löw ini atas kerjasama Indonesia dengan Federasi Jerman dan usulan dari 5 legenda dunia, yakni Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, Juan Veron, dan Giorgio Karagunis. Tapi yang jadi pertanyaan, Joachim Löw-nya mau apa enggak ya? Persikabo resmi mengontrak Miftah Anwar Sani dari Dewa United. Selain itu, Persikabo pun mendatangkan gelandang asal Jepang Kaisu Yamazaki. Gelandang berusia 25 tahun ini musim lalu bermain di Liga Malta. Wah, makin banyak nih lulusan Liga Malta. Persikabo pun dirumorkan akan mendatangkan striker asal Filipina naturalisasi Nigeria Chima Ozuka. Ozuka saat ini nganggur dan alias gratis. Masih muda loh, 24 tahun. Bali United dikabarkan tengah negosiasi dengan bek tengah berdarah Indonesia Belanda Kezia Vendrop. Bek berusia 26 tahun ini musim lalu bermain di Liga Belanda bersama klub FC Emmen. Meskipun Kezia ini berdarah Indonesia, tapi dia tercatat sebagai pemain asing. Lantaran Kezia ini tercatat sebagai pemain nasional Belanda. Di sisi lain, bos Bali United Peter Tanuri membantah soal rumor Osvaldo Hai yang kabarnya akan direkrut oleh Bali United. Menurut Peter, Bali United akan ambil pemain muda dari tim lain dan akan mengembangkan potensi pemain lokal. Enggak, untuk Osvaldo Hai, kita akan mengembangkan pemain muda kita sendiri. Kita banyak opsi untuk pemain muda. Saat ini kita akan beri mereka kesempatan, ujar Peter Tanuri yang kami kutip dari laman resmi Bali United. Kita lihat nanti deh. Biasanya sih ya bilang enggak, tapi ujung-ujungnya iya. Ya, gitu deh. Persija Jakarta resmi melepas Michael Krmenčík. Nah, dengan dilepasnya Krmenčík, maka rame nih kabarnya Persija langsung nego dengan pemain asing baru. Apalagi ada postingan Persija tengah bertemu dengan pihak tertentu. Tapi setelah di cross check, ini tuh bukan soal rekrutan pemain, tapi ini tuh kerjasama dengan sponsor baru, yakni Rucas. Apa itu Rucas? Setahu saya sih Rucas ini tuh merek fashion deh. Jadi bisa aja Rucas ini tuh akan memfasilitasi fashionnya para pemain Persija, atau mungkin aja Rucas ini pun akan menggantikan aparel juara kali ya. Ya, kita lihat nanti. Terus pemain asingnya kapan lagi nih diumumin? Ya sabar, emangnya kita dari manajemen Persija. Ya kalau kata mereka sih awal Juni ini udah siap tuh, 1 asing dan 1 ASEAN. Kalau asingnya kalian udah pada tahu lah siapa sosoknya. Nah, kalau ASEAN yang terbaru sih ada nama Michael Kempter, bek asal Filipina keturunan Swiss. Tapi ya gitu deh, kita nggak pernah tahu siapa yang akan dipilih oleh Persija. Kalau menurut Mimin pribadi sih lebih bagusan pemain Vietnam deh, Nguyen Quang Hai. Persela Lamongan akan mendapatkan 1 lagi pemain Bekasi City FC. Kali ini ada M. Agung Pribadi yang segera merapat ke tim Laskar Joko Tingkir. Wah, ini sih duplikatnya tim Bekasi City FC nih.